Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas C 2018 yang beranggotakan Hanina Zikrina, Cynthia Yunia, dan Siti Awalia Nurfadilah akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pengelolaan Kualitas Udara Tercemar di Kota Jakarta. Hal-hal yang akan kami bahas meliputi deskripsi kasus, analisis kebutuhan, formulasi masalah, identifikasi sistem, causal loop, stock and flow, skenario, dan simulasi. Deskripsi kasus. Pencemaran udara merupakan peristiwa tercampurnya polutan, unsur-unsur berbahaya, ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kendaraan bermotor, aktivitas industri, aktivitas pembakaran hutan, dan lainnya. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu ada identifikasi stakeholder, kebutuhan stakeholder, dan tujuan sistem. Untuk identifikasi stakeholder, yaitu pada kasus ini terdiri dari masyarakat, pabrik industri, pemerintah kota Jakarta, pekerja, dan taman kota. Untuk kebutuhan stakeholdernya yaitu berupa udara yang bersih, dan untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pengolahan kualitas udara yang baik, serta meningkatkan kualitas udara yang ada di Jakarta. Formulasi masalah. Formulasi masalah dibagi menjadi 2, yaitu identifikasi subsistem dan identifikasi subsistem. Untuk identifikasi subsistem, yaitu meliputi masyarakat, pekerja, pabrik industri, pemerintah kota Jakarta, dan taman kota. Untuk identifikasi subsistemnya meliputi asap kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, asap pabrik industri, peraturan mengenai penggunaan kendaraan dan amdal pabrik industri, serta pepohonan. Selanjutnya di sini ada subsistem sinergis dan subsistem kontradiktif. Untuk subsistem sinergisnya ada jumlah kendaraan bermotor, di mana polutan udara yang disumbangkan akan meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Dan untuk jumlah industri, polutan udara yang disumbangkan akan meningkat pula seiring bertambahnya jumlah industri. Selanjutnya untuk subsistem kontradiktif ada taman kota, di mana semakin banyaknya taman kota yang ditanami pepohonan, maka polusi yang dihasilkan dapat reduksi. Lalu, peraturan pemerintah mampu menekan polusi udara yang dihasilkan. Solusi subsistem kontradiktif. Pertama, menambah lahan hijau seperti taman kota, lalu membatasi banyaknya kawasan industri pada setiap daerah. Untuk formulasi masalahnya, bagaimana kerja sistem dalam pengelolaan kualitas udara tercemar di perkotaan. Selanjutnya ada identifikasi sistem. Identifikasi hubungan antar subsistem. Hubungan antar subsistem dengan subsistem lainnya pada pencemaran udara, yaitu pada kawasan industri. Pencemaran udara terjadi karena aktivitas pekerja dalam proses produksi menghasilkan gas buangan yang dapat mencemari udara. Selanjutnya, pada kawasan pemukiman atau perkotaan, pencemaran dapat terjadi karena asap kendaraan bermotor. Formulasi hubungan sinergi dan kontradiktif. Untuk formulasi hubungan sinergi, jumlah polusi akan meningkat seiring bertambahnya jumlah industri dan jumlah kendaraan. Sedangkan untuk formulasi hubungan kontradiktif, jumlah polusi akan menurun seiring bertambahnya taman kota. Selanjutnya adalah causal loop. Sini yang pertama, masyarakat dapat mengurangi kualitas udara dan dapat meningkatkan jumlah kendaraan bermotor. Masyarakat juga dapat mengurangi asap rokok, pembakaran sampah, dan kendaraan pribadi. Ketiga hal tersebut dapat mengurangi jumlah polutan. Selanjutnya adalah reboisasi, dapat mengurangi jumlah polutan. Pada pemerintah kota, dapat membuat kebijakan untuk menambah adanya taman kota. Dan taman kota ini dapat meningkatkan kualitas udara. Selanjutnya, pemerintah kota mampu membuat kebijakan untuk membatasi aktivitas pabrik industri. Dan pabrik industri ini merupakan penyebab bertambahnya jumlah polutan dan dapat mengurangi kualitas udara. Jumlah polutan pun dapat mengurangi kualitas udara. Selanjutnya ada stock and flow. Terkait causal loop yang sebelumnya, terdapat input dan output. Pada input yaitu ada pabrik industri. Untuk tingkat limbah udara, di sini nilainya 9%. Untuk kendaraan bermotor, tingkat polusi udaranya 12%.
Selanjutnya untuk output, pada asap rokok, tingkat asap rokok ini nilainya 7%, pada pembakaran sampah, tingkat asap pembakaran sampahnya 5%, pada taman kota, tingkat kadar oksigennya 4%, pada reboisasi, tingkat reboisasinya 3%, dan pada kendaraan pribadi, tingkat asap kendaraannya 10%. Selanjutnya skenario dan simulasi. Pemerintah dan masyarakat setempat bekerja sama dalam menerapkan peraturan yang mampu mereduksi atau mengurangi polusi udara dengan cara membatasi jumlah kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, melakukan penanaman tanaman hijau baik secara individu maupun reboisasi per kelompok, mengurangi konsumsi rokok, dan mengurangi aktivitas pembakaran sampah. Kebijakan ini mampu meningkatkan tingkat reboisasi dan tingkat kadar oksigen yang dihasilkan, dan mampu mereduksi asap rokok, asap pembakaran sampah, dan asap kendaraan. Sehingga didapatkan simulasi stock and flow sebagai berikut. Jika tingkat asap rokok, asap pembakaran sampah, dan asap kendaraan bermotor lebih kecil dari stock and flow yang sebelumnya, dan jika kadar oksigen dan tingkat reboisasi lebih tinggi dari stock and flow yang sebelumnya, maka didapatkan grafik dan tabel seperti pada layar ini. Selanjutnya, kami ingin menampilkan simulasi pada PowerSim. Pada kasus ini, kami menggunakan rumus if, yaitu ada kurang dari, contohnya pada asap rokok, dan rumus if lebih dari, contohnya pada tingkat reboisasi. Di sini langkah pertama, kita ke tools grafik, dan tools tabel. Selanjutnya, kami memasukkan data dari stock and flow ini dengan cara mendrag dan masukkan ke dalam grafik dan tabel yang sudah dibuat. Selanjutnya, diklik play. Jadi kami sudah mendapatkan hasilnya. Dengan menunjuk grafik ini menunjukkan hasil yang lebih rendah dari hasil yang sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.